Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jal. Di malam ini, malam Sabtu, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jal melangkahkan kaki kita dalam rangka menuntut ilmu yang Nabi kita menjanjikan orang-orang tersebut dengan kemudahan taisir li dukhulil jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, man di sini umum, tua, muda, anak-anak, ibu-ibu semuanya dapat dalam rangka menuntut ilmu. Dalam riwayat lain dia tidak mencari kecuali wajah Allah. Berarti harus ikhlas dalam menuntut ilmu. Melangkahkan kaki ke sini pun niatnya ikhlas. Ikhlas yang dimaksud yaitu mengangkat kebodohan dari diri dia sendiri, kemudian nanti kelak dia sudah berilmu, mengangkat kebodohan orang lain. Sahalallah, Allah akan mudahkan lahu dirinya bihi dengan ilmu yang dia dapat itu masuk syurga. Ini nikmat. Ikhwani wa akhwati, nikmat yang paling besar termasuk. La ta'diluhu syai'un. Sesuatu enggak bisa nandinginya nikmat di mana kita dimudahkan oleh Allah melangkahkan ya kaki kita menuju majelis-majelis ilmu. Tidak semua orang dimudahkan. Berapa banyak orang yang rumahnya dekat tempat majelis ilmu tapi tidak ya dapat taisir dari Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Nabi kita menjanjikan kebaikan bagi orang yang paham ilmu agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki dia kebaikan, Allah akan pahamkan agama ini. Allah buka pintu-pintu ilmu. Ilmu bahasa Arab, ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu tafsir Allah bukakan bagi dirinya. Dan kita harus berusaha berdoa terus kepada Allah agar mendapatkan kemudahan melangkahkan kaki ya dalam rangka menuntut ilmu. Kemudian dengan itu kita niatkan mengamalkan ilmu tersebut. Karena ilmu kata para ulama di antara Imam Ahmad mengatakan innamal ilmu khasyatullah. Ilmu itu hakikatnya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kita harus takut, kita harus menjadi ibadur rahman. Hamba Allah yang ar-Rahman. Di antara hamba Allah ya ibadur rahman, sifat mereka
Karunia Allah kepada mereka walladzina la yashhaduna zur. Mereka tidak menyaksikan perkara zur, dusta, perkara bohong. Zur, di antara para ulama menafsirkan zur yaitu Id al-Kuffar. Idnya orang-orang kufar, termasuk tahun baru ini. Kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla menuntut ilmu, yang lain dimudahkan untuk menyiapkan hari raya itu. Beteget wong jual jagung. Ada yang dibeli sekarung, ada yang dibeli, subhanallah. Mengalahkan Id Islam. Tidak terjadi di Id Islam yang cak itu. Meriah sekali. Ini menunjukkan ada yang dimudahkan oleh Allah meninggalkan perkara zur, ada yang tidak. Bayangkan coba. Jikalau kita dimudahkan Allah di bab itu, alangkah meruginya kita. Makanya kita bersyukur kepada Allah, dimudahkan oleh Allah hal yang bermanfaat, hal yang lain. Karena Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda bagusnya Islam. Kita pengen tahu Islam aku lah bagus belum? Ini tandanya. Tandanya apa? Dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Tidak manfaat itu. Nunggui jam 12, kata manfaat ni. Peci, hujan deras, angin kencang, atap terbuka kalau. Kita tidak tahu. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang berterima kasih, bersyukur kepada Allah, ada hakikatnya dia itu bersyukur buat dia sendiri. Wa man kafara, yang kufur, yang ikut-ikutan idnya orang-orang kufar, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan hambanya. Allah enggak butuh kita. Kita yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang menghadap, mencari, menginginkan apa yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, syurganya Allah, ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa salawatnya, beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya tadi hari Jumatnya, di mana Nabi kita mengatakan fa'aktsir alayya salatan, perbanyak salawat di hari Jumat buat diriku. Jangan dihitung-hitung, perbanyak. 1000 bisa 1000. 2000, perbanyak salawat. Salawat tak perlu ditulis-tulis. Yang penting kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi ala Muhammad wa ala ali Muhammad, terus seperti itu. Perbanyak, dan tidak akan pernah merugi orang yang catatan amalnya pada hari kiamat penuh dengan salawat. Ingat kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kita itu dibawa oleh malaikat. Kemudian malaikat itu menyampaikan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu. Lalu Nabi dihidupkan oleh Allah kehidupan barzakhiyah, lalu menjawab salam kita itu. Disebut nama kita, disebut nama kedua orang tua, nama orang tua kita. Jangan pelit-pelit salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kajian kita yaitu al-mafasid fi New York. Wow. Campur bahasa Arab sama bahasa Inggris, Kerusakan-kerusakan yang terjadi di malam ini. Di malam tahun baru. Tahun baru yang dimaksud tahun baru Masihiyah. Tahun baru yang maknanya tahun baru Kristus. Masihiyah itu Al-Masih, Nabi Isa alaihi assalam. Rentetan dari ritual yang sebelumnya. Nyambung ke tahun baru, tahunnya Masihiyah, yang tidak lain ini adalah rangkaian ibadah non-muslim. Agama kita, agama Islam, kita berbicara koridor agama kita, agama Islam. Kita tidak ngelurui sana sini, tapi kita berbicara agama kita. Karena dalam agama Islam lakum dinukum waliyadin. Agama kamu, agama kamu, agama kami, agama kami. Dan setiap kita harus menjaga keyakinan, i'tiqad. Karena kita agama Islam berkeyakinan inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang hanya diridhai Allah, yaitu agama Islam. Istislamu lillahi bitauhid, mengesahkan Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bita'ah,
tunduk patuh kepada Allah, tunduk patuh kepada Rasulnya. Wal bara'atu, ini yang penting. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itu arti Islam. Berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Baik ikut acaranya atau mengucapkan ini dan itu kepada mereka. Wal bara'atu min ahlihi. Dan berlepas diri juga dari pelaku-pelaku kesyirikan. Bukan hanya tidak berbuat syirik. Ini Muslim, ini Islam. Dan Allah ridhai Islam itu. Dan kita diajarkan oleh Nabi kita, raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan. Kita sudah ridha Allah Rabb kita. Kita sudah ridha agama Islam agama kita. Nabi Muhammad Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah ridha. Dan Allah pun telah ridha. Di tanggal 9 Dzulhijjah, di hari Arafah, Allah katakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini, ya, telah kusempurnakan agama kalian. Nikmat kalian telah kusempurnakan dan aku ridhoi agama Islam buat kalian. Sudah ridha Allah dengan agama ini. Agama sempurna, ridha Allah kepada kita, dan Allah telah sempurnakan rizki buat kita. Tak usah dicari di tempat yang lain. Tak usah kita tertipu dengan orang-orang di luar sana yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita dinina boboin oleh mereka berbuat baik, ya, kepada kita ini, mereka ada keinginan di situ. Kita jelas agama kita agama yang diridhoi oleh Allah, sempurna rizki kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki dalam masalah agama, rizki dalam masalah dunia sudah sempurna semuanya. Cari di dalam Islam. Kita wajib ridha, kita harus wajib menerima. Dan seorang mukmin tidak dikatakan mukmin jika dia tidak mentunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan, idza qadallahu lahu amran, jika Allah telah memutuskan bagi mereka sebuah urusan, ayyakuna lahumul khiyara min amrihim. Mereka ada putusan lain. Makanya dalam hal ini kita akan berbicara tentang apa itu, ya, merayakan tahun baru Masihiyah ini. Bolehkah kita mengikutinya? Apa saja kerusakan-kerusakan yang ada di dalam, kita harus tahu. Karena hidup kita ini sekali atau dua kali. Sekali di dunia, kemudian di akhirat untuk selama-lamanya. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun, kata Allah. Sesungguhnya kehidupan di akhirat itu baru hidup, kata Allah. Law kanu ya'lamun, kalau mereka berilmu. Berarti yang di luar sana merayakan belum sampai ilmu kepadanya. Tak kala ilmu sampai kepada kita masalah ini, fashkurillah, puji Allah. Kita diberikan ini, ini kenikmatan lebih besar dari dunia beserta isinya. Kalau ada orang menawarkan dunia beserta isinya, ya, untuk menukar ini, jangan mau. Ya, dunia beserta isinya, ingat, jangan sampai orang-orang yang mungkin dia gaji dia 20 juta, 30 juta, dengarkan. Kalau seandainya dunia ini ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala, janaha ba'udah, sebelah sarap nyamuk, sebelah sayap nyamuk, masakallahu bihi kafiran. Niscaya Allah tidak akan beri orang yang kufur kepadanya setegok banyu, dah diunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang mereka negok banyu, negok galonyo, menunjukkan dunia tidak ada harganya. Kita melo-melo. Puyan atau lolo? Bengak. Benar tak? Sudah tahu dunia seperti itu di sisi Allah. Nabi menjelaskan jari atau jarum dimasukkan ke dalam lautan, ditarik, apa yang lekat? Enggak ada. Jarum, tu cucuk ke jarum di banyu. Tarik, ada yang lekat. Dekat. Itu perumpamaan dunia, laut tu akhirat. Alangkah kita ngambil yang tak lekat di jarum kita, tinggal ke yang seluas itu dari akhirat. Bodoh sekali orang-orang yang mereka tidak memperhatikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas yang malam ini. Ya. Malam tahun baru, ya, ini hari raya orang-orang kufar, paganisme, bukan dari Islam. Bukan dari Islam. Ini dilakukan pertama kali pada tahun 46 sebelum Masehi oleh seorang yang bernama Julius Caesar.
ya, yang dia merayakan untuk dewa yang dinamakan dewa Janus, bukan Tanus. Dewa Janus. Dewa Rai Duo. Sikok ngadep ke sana, sikok ngadep ke sana, depan belakang. Yang ke depan maksudnya katanya masa yang akan datang. Yang ngadep ke belakang masa yang telah lalu. Berarti jika ada orang-orang yang ikut merayakan ini, mengesahkan ajaran ini. Mengesahkan ajaran di mana ada Tuhan selain Allah. Ajaran orang Romawi yang mereka notabene paganisme sebelum masuk agama Nasara kepada mereka. Mereka menyembah dewa-dewi. Di antaranya dewa ini, dewa Janus, Januari. Makanya dilaksanakan pada tanggal 1 Januari. Dan ini ya keyakinan mereka. Dan ini i'tiqad mereka dan kita dilarang mengikutinya. Dilarang kita ya bergabung di dalamnya. Dilarang kita ikut-ikutan menjual sesuatu untuk mereka. Dalam acara ini. Dilarang juga kita membeli sesuatu yang khusus di dalam itu. Ya, beli apa yang biasanya? Jagung, ceto, mentega, areng. Walaupun areng tidak dimakan, tidak boleh beli areng itu. Karena areng itu untuk makan jagung. Kemudian beli itunya, tatakannya pula. Nah, kalau diambil ke areng itu. Dan yang berkenaan dengan itu dilarang. Kalau besok Ustaz, boleh. Besok sekarang kau nak beli sekarung, 2 karung jagung itu. Malam ini yang dibahas. Jadi mana Ustaz kami dah terbeli? Bakarlah sekarang. Habis kajian ini. Bakarlah. Ya. Kalau yang lain Ustaz, telok bakar. Sama baik kalau kau nunggu malam itu. Tank 00 itu sama baik. Ya. Dan seterusnya. Jadi jagung bakar itu yang ngetop baik itu, yang lain banyak. Intinya bukan di makanannya. Menanti jam itu. Merayakan Id ini. Menanti perpindahan tanggal 1 dari bulan Desember. Ini yang dilarang di dalam agama kita. Ya. Jadi ini kerusakan. Ini kerusakan yang pertama dari yang pertama kita sebutkan. Itu kerusakan dalam masalah akidah. Hancur. Ya. Di mana kita rela mengorbankan cuma 1 hari atau beberapa jam dalam setahun rusak agama i'tiqad kita. Ini bagi yang ada kecemburuan di dalam agama Islam. Kalau orang yang tak kata kecemburuan, segala Ustaz nak ngomong apa dia ketinya, sudah. Ini kita jawab lantaklah. Iya kan? Yaitu kita berbicara dengan nas dalil bahwasanya perkara ini berhubungan dengan prinsip, berhubungan dengan i'tiqad, tak basing-basing. Tak baca agama ini segala-segala tak bisa mah itu. Tadi ayat ini kita baca sudah agama ini sempurna. Berarti ada galo. Tu kau wong nanyo, hukumnya apa? Ada jawabannya. Walaupun Nabi tak mau ke sahabat tak mau, ada jawab itu dilarang. Ada. Dalil secara umum. Kalau dalil disebut Nabi melarang rokok, itu contoh salah. Nabi ngelarang rokok. Ini palsu itulah pasti hadis itu. Apalagi mulai ke rokok. Tapi dalilnya umum. Sempurna agama ini. Kata Nabi, la darar wala dirar. Jangan kalian membahayakan dirimu, jangan juga membahayakan orang lain. Rokok itu bahaya dari segala sisi. Ujung busanya bahaya. Ujungnya lagi itu bahaya. Bahaya kalau tengahnya apa lagi. Kalau tak percaya, rokok itu sebakal. Telan langsung. Mati. Hari itulah. Masuk cerita. Serius, tak main-main. Kalau tak percaya, yang masih galak ngudut lah, tahu masih ngudut ini. Kunyah su itu. Itu ngedeti kau mati. Bukan nului. Makan nian su itu, kau tak percaya. Makanya ladang-ladang tembakau itu tak dimasuki kambing, tak dimasuki kebo. Wah, mati aja kebo, masuk su ini. Kebo tahu sama kambing, lo kak mati. Lah ini budak ini jo akal. Dikata kebuyan tak galak. Sebulan itu pacak ngeluar ke duit 1 juta lebih. Bayangkan coba.
Pas dia, ngapa dak umroh? Buntu uji dia. Kalau ditanya, ngapa dak umroh buntu? Ngodot terus. Anak sudah ngitung deh, rokok itu sebungkus ya sekitar 25.000. Berarti sehari jarang orang sebungkus 3 bungkus. Berapa jadi? 70 kali ke sebulan. Berapa itu? Hitung. Tawalah 100 ya 3 juta. 3 juta kali ke setahun berapa? Coba yang mana matematika pintar? Berapa? 36 juta. Umroh cuma 24 juta. Alah kebanyak dia beli jubah di Arab Saudi. Beli kumo, beli zam-zam sisanya. 24 juta, sisa berapa? 12 juta masih. Kalau dia berhenti merokok setahun. Ah itu. Apa jadi kerokok tuh Ustaz? Ya, balik lagi tahun baru kita. Ya. Yang pertama kerusakan pada malam ini ya. Ya selain yang kita sebutkan tadi rusaknya akidah kita, i'tiqad prinsip kita dalam beragama. Yang pertama dari judul kajian kita yaitu tasyabbuh. Ya, tasyabbuh kepada orang-orang kufar. Di mana kita menyerupai mereka. Dan ini dilarang di dalam Islam menyerupai orang-orang kufar. Ya, kata Nabi SAW, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, melok-melok. Kaum kufar, kaum non-muslim, pakai topi apa namanya itu? Ya dan topi abang deh. Cinderella. Bukan, yang tahun baru nah, aduh yang topi. Topi kerucut itu. Itu ada maknanya itu. Ya, melok maki itu. Tasyabbuh. Setahu ana itu anda pernah baca topi kerucut itu. Itu orang Nasara Katolik. Mereka tatkala menguasai Andalusia Spanyol yang 700 tahun lebih Islam berkuasa di sana, mereka menandai umat Islam yang murtad dengan topi itu. Topi apa? Ada nama ini yang topi itu. Topinya panjang. Jangan beli-beli ke anak ke topi itu. Yalah minta beli ke topi, beli ke trompet pula. Ya. Oh ya yang lonceng juga, beli ke lonceng. Beli percon, nah cukup. Bunuh anak namanya. Ya. Tasyabbuh kepada mereka enggak boleh. Ya. Jadi kita benar-benar harus beda. Menjadikan hari-hari kita seperti hari-hari biasa. Enggak usah ada ya, kita beli ini, beli itu, pakai baju, bahkan beli baju baru. Ini benar-benar naudzubillah. Beli baju baru untuk Eid al-Kufar. Kita boleh beli baju baru di Eid kita saja. Itu Idul Fitri sama Idul Adha saja. Adapun hal seperti ini mereka tidak boleh. Ya. Dan ini sudah diwanti-wanti oleh Nabi SAW. Umat ini akan bertasyabbuh kepada orang-orang kufar. Kata Nabi SAW, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in. Law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Ya. Qila faman ya Rasulullah? Ya. Para sahabat mengatakan kepada Rasul al-Yahud wa Nasara wa fi riwayah al-Furs wa Rum, kata Nabi qala faman, kata Nabi sallallahu faman, kata Nabi sungguh-sungguh kalian akan mengikuti langkah-langkah, jejak-jejak, tradisi-tradisi orang Yahudi, orang Nasrani. Di sini Nabi make dua taukid. Lam taukid sama nun taukid, la tattabi'anna. Sungguh-sungguh, berarti terpelok nian. Lah bukan terpelok lagi. Dengarkan hadis dengan sempurna. Sungguh-sungguh kalian akan terpelok. Kita artikan bahasa kita be. Terpelok nian sunnah tradisi ya. Jejak-jejak orang sebelum kalian. Sekilan demi sekilan. Ya. Shibran bi dhira' bi dhira'in. Apa dhira' ini? Apa ini? Sedepo. Sahasta demi sahasta. Kalau seandainya mereka masuk lubang dob, niscaya kalian masuk juga ke dalam lubang dob itu. Dob ini kadal gurun ya, bukan biawak. Ya, kalau ngartikan biawak salah fatal. Ya, biawak tidak boleh dimakan, dob boleh
dimakan. Biawak makanannya bangkai dan seterusnya. Dhab makanannya serangga, rumput-rumputan. Sehat-sehat makanannya. Ya. Dan besar biawak lebih besar dari dhab. Dan hewan tempat hidupnya beda. Ya, biawak itu di 2 tempat, galak di banyu, galak di darat. Kalau dhab cuma di padang pasir, dhab diuntal ke di lebak, mati dia. Oh ya, dia ini mampu, apalagi lebak-lebak kita sini. Ya, dhab tak terbiasa. Ya. Jadi mengartikan dhab biawak ini salahnya fatal sekali. Ya, subhanallah. Dhab ini tidak semua orang mau makannya. Dan dia berlubang di dalam pasir-pasir, lubang-lubang di tanah, dia berlubang di situ. Cara orang ngambilnya tuh disemprot banyu, kaki dia keluar dari lubang sana. Pernah nengok video aja itu. Pengen yang makan seperti itu. Supaya nyelas lebih kantep. Ya. Pernah aku nyengok hidangan dhab itu, pacak muta nyengoknya. Dhab itu. Ngeginian, cak ulet. Kalau dipotong-potong cak ulet nanti, ya Allah. Tapi kita ingin tahu saja. Tapi Nabi tidak pernah makan dhab. Walaupun Nabi membolehkan. Sunnah takririyah dari Nabi SAW, Nabi tidak melarang sahabat makan dhab, berarti boleh. Nyarinya pun susah. Apa hukum makan biawak? Haram, enggak boleh. Nah, dhab ini diumpamakan Nabi. Kalau seandainya mereka masuk lubang dhab, dalam, masuk ke situ, susah keluar. Pun kalian akan melo. Sahabat nanya, wahai Rasulullah, yang kau maksudkan itu Yahudi sama Nasrani? Kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Dalam lain, orang Persia sama Romawi. Siapa lagi kalau bukan mereka? Ini ternyata seluruhnya dipeloi kalau. Perhatikan. Trompet. Sunnah wong mano? Yahudi. Orang Yahudi, ya syiar mereka trompet. Jangan bunyi trompet. Jangan. Tak boleh. Berdepet baik. Nah itu. Kemudian lonceng. Syiarnya orang Nasrani. Api. Kembang api itu. Mercon itu. Harga mahal lah matilah. Bukan mercon kecil-kecil itu diuntal ke. Mercon yang ngabang besar itu berapa mahal itu? Siapa yang pernah berbuat itu? Berapa harganya? Kado ini 500 saja. Sekali nembak baik itu. Mati. 500. Ya. Itu adalah sunnahnya orang Persia Majusi. Jadi dalam semalam dia telah mengikuti bertasyabuh dengan 3 agama sekaligus. Na'udzubillah, sekali orang-orang yang ikut ya Happy New Year ini. Ya, Happy New Year ini. Ini harus dijelaskan nih. Ini kadang kita lah tahu tapi mak kita lupa nunjuk tahu. Ayah kita, abi kita lupa nunjuk tahu, saudara-saudari kita lupa nunjuk tahu. Ya, pulsa banyak, nunjuk tahu, YouTube nonton tu nak dibahas tentang ini. Nah, itu nunjuk tahu. Yang dibiarkan keluarga kita ikut-ikutan. Ya, nunjuk tahu. Seperti rokok jelas-jelas haram, masih ada warung ini, masih ada rokok terselip 100 bungkus dijual, sehingga hartanya bercampur di situ. Begitu juga hal ini. Saling mengingatkan keluarga itu. Wa dzakir, kasih peringatan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Jika dia beriman, bermanfaat itu peringatan itu. Kita jangan dakwah itu, ya budak ini caknya kaget dulu ngomong mak itu tuh. Tes ke dulu, dakwah ke dulu. Bisa jadi dia hati yang menerima. Bisa jadi dia hati yang butuh penjelasan. Bisa jadi hati butuh didebat. Kayak gitu. Dakwah itu kita enggak tahu. Bisa jadi orang itu diceramai langsung menerima. Berapa banyak contoh itu. Kita negur, kita sangka orang yang tidak dapat hidayah, ternyata berapa tahun dapat hidayah dia dengan teguran kita itu. Dakwah jangan ya pilih-pilih, ada waktu kita ceramah dan sempat dakwah. Tidak usah takut, jangan. Tidak usah nebak-nebak. Cak dukun, cak yang tidak dapat hidayah. Tidak boleh main itu. Mang, maaf ya mang gaya mamang nih, aku tu lah. Astagfirullah. Tidak boleh main itu. Ya, ada ini kejadian dahulu. 2 orang dari Bani Israel. Yang satunya ahli ibadah, yang satunya ahli maksiat. Maksiatnya seluruh dia kerjain. Yang ahli ibadah ini berpuluh-puluh tahun beribadah kepada Allah. Malek nyeramai saudaranya. Ya, apa uji dia? Kau ini tidak diampuni lagi oleh Allah. Apa Allah? Ya, alangkah lancang orang ini kepadaku. Ya, yang ini dihapus ke amal dia, yang ini diampun dosanya. Tidak boleh sebut dakwah aja.
kita soleh, kita baik, kita baca Quran, duduk di pengajian, siapa yang mudahkan? Fasanuyassiruhu lil yusra, kami memudahkan dia amalan yusra baik. Ada yang cemekean, pelit, apa seluruhnya dia beramal keburukan, fasanuyassiruhu lil usra, kami yang memudahkan dia beramal usra itu. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah. Makanya tak kala kita dimudahkan Allah seperti puji Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur. Adapun mereka, kita doakan mendapatkan hidayah. Mereka tidak menjamin mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan bid'ah, dalam keadaan kemaksiatan, pun kita tidak menjamin meninggal dalam keadaan baik. Kita berbaik sangka terus kepada Allah. Seperti itu terus kita harap, takut, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikutnya, merayakan tahun baru berarti kita merayakan hari raya yang tidak pernah dibenarkan oleh dalam agama Islam. Ya, selain bertasyabbuh, kita merayakan hari raya bukan hari raya yang dibenarkan di dalam Islam. Nabi SAW mendatangi kota Madinah, riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud. Nabi SAW mendatangi kota Madinah, beliau mendapati orang-orang Madinah, mereka makan-makan, main-main dalam acara Id, Nairuz, sama Mihrajan. Dua ini tradisi acara Idnya orang-orang Majusi, diadopsi oleh orang Madinah. Mereka cuma mengerjakan main-main aja, sama makan-makan. Ndak kate nabo percon, ndak kate. Kira-kira ada percon zaman itu? Pacak muat-muat. Tapi ndak kate. Ya, atau nabu beduk, atau nabu lonceng, pacak. Tapi mereka cuma dua itu mereka kerjakan di dalam hari raya Nairuz sama Mihrajan itu, yaitu makan-makan dan main-main saja. Lalu Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah telah mengganti dua hari raya kalian ini dengan dua hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Ini menunjukkan hari raya tidak boleh ditambah. Hari raya, arti hari raya itu, ya bahasa Arab hari raya Id. Arti Id itu hari di mana setiap tahun diulang. Yang di situ ada keramaian. Di situ ada perbuatan-perbuatan yang khusus dilakukan di situ, namanya Id. Dan ini hari Id berulang dah ini. Berulang, rami dah. Rami, ada yang dilakukan dah? Banyak. Ini hari Id. Dan Nabi datang mengatakan Allah telah menggantinya dengan dua, Idul Fitri, Idul Adha. Jadi kalau ada Id, hari raya ini, hari raya itu, dan macam-macam hari sekarang, ya kan? Hari anak, hari bapak, hari kakek, hari nenek, macam-macam. Tidak ada dalam Islam seperti itu. Ya, kalau sana itu bagus nih, saya orang-orang dulu sudah melakukan. Karena mereka sangat berbakti sama ayah dan ibu, enggak ada itu. Mereka mencukupkan dua hari raya saja, Idul Fitri sama Idul Adha. Tidak pernah mereka melakukan yang lainnya. Ini menunjukkan ini dilarang di dalam agama kita. Cukupkan dengan dua hari raya yang tahunan dua, yang sepekan, yaitu hari raya hari Jumat, itu hari raya juga. Alhamdulillah Jumat kita dari dulu sampai sekarang tidak pernah sepi, rame. Dan ini dikhawatirkan juga orang-orang Yahudi, jika subuh kita seperti Jumat, maka ya kemenangan Islam sudah dekat. Tapi Masya Allah subuh itulah. Dari zaman dulu sampai ini. Nak di masjid tauhid, nak di masjid yang lain, masih itulah. Subuh ini memang ujian. Apalagi Desember ini, angin dingin, nak mati lampu ini. Alasannya, hujan deras, ada hujan tidak, dingin baik. Ya, kesempatan nian nak semayang di rumah. Ya. Yang ketiga, kerusakan yang ketiga, yaitu melakukan perbuatan tabdzir. Melakukan perbuatan tabdzir, pemborosan. Perbuatan tabdzir yaitu membuang-buang harta. Dan boros, nabu percon, ya, apalagi beli trompet, beli apa?
jagung lemak itu habis. Yang tidak manfaat. Ya, kalau itu tasyabuhnya. Ya, dan yang lainnya. Percon ini yang paling subhanallah paling banyak mengeluarkan ya tabdzir ini. Ya. Tidak pernah kita ada jarang ya pecon yang dibeli di hari raya hari raya Id Al-Kuffar itu pecon kecil-kecil, pecon kita dulu apa? Pecon cabai itu. Tetek atik beli itu budak. Kalau lebaran baru pecon itu dibeli budak bulan puasa. Saling babit ya. Pernah berdetu bengkak aku dulu. Pecon itu. Kalau Id yang ini, Masya Allah. Lebih meriah dari Id Islam. Bahkan mendunia semuanya. Kan memang ya, agama paganisme di bulan-bulan ini memang. Di bulan-bulan ini mereka berkumpul. Baik orang Majusi, Yahudi, Nasrani, paganisme di bulan-bulan ini. Maka kita ya menjauhi hal-hal seperti ini. Tidak boleh kita ikut-ikut. Ya, di dalam mazhab Hanafiyah ya disebutkan oleh ulamanya, mereka tidak mau naik kapal kalau di situ ada umat yang merayakan ya dari umat Nasrani merayakan hari rayanya. Tidak mau, takut laknat Allah turun. Lah kita melok-melok galonian. Malah di depan rumah bercogokan, ya. Sekuago mak baknya nenek kakeknya. Lah nak mati masih nak ngandung itu. Alas kejinya apa? Banyak sedikit menteganya. Lah nak mati. Ya Allah, harusnya bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Iya, Allah sedikit jebonya. Ya Allah. Ya. Nah, ini kita harus perhatikan ini. Kasihan. Jauh tahu mereka tidak boleh. Kasihan kau dikubur kaki emang cek. Ya. Kalau kita amal soleh banyak muka naki belum tentu gitu aman. Apalagi jelas itu mati. Ya, subhanallah. Ya khawatir kita kalau sedang nyingok-nyingok itu bocor sikok ngarah ke dia. Bocor bukan kecil, bom suara yang besar ni kan. Pernah ada aku kawan anak ya, di Bekasi itu, dia nganu ke pecon itu, terbakar kelapa, nyampak pelepahnya kebakaran. Datang apa pemadam kebakaran. Subhanallah. Ya, nah ini tidak benar. Ya, selain dia tabzir. Dan orang yang tabzir di malam ini banyak yang tabzir kata Allah semuanya ya, ikhwana syayatin. Mereka saudara syaitan. Dan wa kana syaitan li rabbih kafura. Dan syaitan ini sangat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boros dan juga belum yang lainnya ada acara yang lainnya, orgenan, ya kan? Apalagi lab musik dan seterusnya. Udah banyak lagi duit keluar ini. Ya. Rata-rata nih tempat-tempat ngopi apa itu ngado ke itu sudah. Bukan pecon bae yang keluar tabzirnya, banyak yang lain. Ya. Mana belum nyingok? Iya. Ya, yang terakhir, ya yang keempat. Nanti kita sambung, ada 10 ini. Ini baru yang keempat. Bergadang tanpa ada manfaat. Bergadang tanpa ada manfaat menanti titik 0 jam 12.00 ini termasuk perkara dilarang di dalam Islam. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrah. Ya. Adalah Nabi sallam benci an-naum qabla al-maghrib, an-naum qabla al-isya, tidur sebelum isya antara maghrib sama isya, wal hadits ba'daha. Dan ngobrol-ngobrol setelah isya. Nabi habis isya tidur. Agak tengah malam setengah 2, jam 2 bangun sampai subuh. Kalau kebiasaan uang kita sekarang habis isya sampai jam 12 ngobrol. Ya? WT lupa itu. Tebok sampai subuh. Tembus. Tak kata solat malamnya. Subuh pun kadang lewat. Karena bergadang. Ngobrol. Makanya Nabi SAW melarang. Jadi usahakan habis isya ya tidur. Ini Ustaz, jadi masalah nih Ustaz, isya tidur. Bablas Ustaz. Jadi mending aku begadang. Nah itu kaunya harus diservis. Bawa ke bengkel. Ya, berarti di antumnya memang. Ya, seperti itu. Insyaallah kita lanjutkan habis isya, ya masih 6 poin lagi. Kita lanjutkan kajian kita yang kelima tadi ya. Yaitu menyia-nyiakan waktu yang berharga. Menyia-nyiakan waktu yang berharga.
di mana mereka ya, bergadang, ya, masuk dari poin keempat ya. Kelima ini menyia-nyiakan waktu yang berharga, sama ya. Akan tapi mereka menghabiskan waktunya di situ dengan perkara sia-sia. Kalau seandainya dia tidur, dia niatkan menjauhi segala jenis perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang menyelisih syariat, dia tidur habis isya ini, dia tidak peduli apa yang akan terjadi, maka insya Allah tidurnya bernilai pahala. Tetapi kita menanti, menunggu, jarang-jarang pekecon banyak, ya kan? Ada yang naik lantai 2, ada yang ini. Ya. Ini menyia-nyiakan waktu. Sedangkan waktu ditanya oleh Allah. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu manusia sudah dalam kerugian. Ya. Jadi manfaatkan waktu dengan sebaik-baik mungkin. Ya. Matikan lampu, kemudian baik selimut, tidur, baca doa. Bismillah. Niatkan bangun salat malam dan juga niatkan salat subuh tepat waktu. Seperti itu. Jangan ikut-ikutan perkara yang menghabiskan ya, waktu kita. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, mengganggu kaum muslimin yang ingin istirahat. Ini cetok ganggu ini. Suara trompet, suara percon. Anak dulu pas kuliah itu tinggal di asrama lantai 4. Itu percon sampai jendela kami. Wow, udah acak tidur nih. Untung tak masuk. Percon itu. Bayangkan sudah pacak tidur. Kira-kira berdosa tak? Ya, sedangkan kita ini kan muslim. Ya, dengarkan orang-orang yang mengatakan muslim itu teroris. Muslim itu kasar. Muslim itu jelek. Muslim itu ini dan itu dicap oleh orang-orang yang tidak ngerti Islam. Kalau seandainya ada orang yang jelek dari umat Islam, tapi itu bukan ajaran Islam. Kata Nabi SAW, al-muslim man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Muslim adalah orang lain selamat dari lisan dan tangan dia. Lisan dia tidak menyakiti, karena ada orang masuk neraka gara-gara lisan. Pernah dikisahkan kepada Nabi SAW, seorang wanita salat malam terus, rajin puasa. Kata Nabi, dia di neraka gara-gara tu'dhi jaraha. Karena dia menyakiti tetangga dengan lisan dia. Padahal dia rajin sholat malam, rajin puasa, tapi dia biasa ganggu tetangga dengan lisannya. Kata Nabi, hiya finnar, dia di neraka. Lah ini sholat malam ida, puasa apalagi, mulutnya bukan nyakiti lagi, nebas wong. Tak tahu di mana udah ini. Subhanallah. Muslim lisan tak ganggu wong. Tangannya apalagi, pecah temaki apa ngeduknya? Pakai tangan. Nguntal ke ada yang maini. Nganggu itu. Nganggunian itu. Ya, terpeci uang yang kena itu, uang sakit jantung, mati, dosa dia nanggung. Dunia akhirat. Sakit jantung, penyakit banyak zaman main ini. Sian nenek-nenek ini. Ya. Ini Ustaz yang jadi masalah, susah tidur Ustaz malam ini Ustaz. Minum antimo. Banyak-banyak. Ya. Mabok, tidur. Atau CTM ya. Iya, yang cepat-cepat tidur kalau dah baca tidur. Yang mana lagi? Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kita ganggu kaum muslimin. Jadi orang Islam itu ya, orang non muslim aja tidak ada gangguan, apalagi sesama muslim. Bayangkan coba. Berarti yang ngebom itu salah. Yang ngebom itu walaupun pelakunya ada umat Islam, itu bukan ajaran Islam. Bayangkan coba. Islam tidak boleh naruh duri, kulit pisang, tidak boleh. Nyengke ke kayu dari jalan, kalau motor tertumbuk nyampak, pahalonya pun surga balasannya. Apalagi naruh bom, tidak mungkin. Ya, nguntal kertas, ada video-video, pakai jubah, pakai nguntal kertas, berlari kalau itu dosa juga itu, walaupun ecak-ecak itu. Ya. Pertama dosa dia nakut-nakuti wong, yang kedua ngejek Islam. Ada tuh kena tengok video, dikirim video ngelucu itu. Tak boleh seperti itu. Islam tak ngajari main itu lagi image wong. Oh, Islam ni main ini, mabit kau tas hitam, wong punya aja kalau. Tak ada, Islam tak pernah ngajari kejelekan seperti Islam
kulluhu khair. Islam semuanya baik, tidak ada keburukan di situ. Bayangkan Yahudi sampai masuk Islam gara-gara kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dirudainya Nabi, diaponya, dak hati Nabi malas. Lah ngapa dua ngebom ini? Berarti wong itu belum belajar Islam, dak hati ajaran Islam itu. Ya tidak usah takut. Non muslim yang hidup di negeri Islam tidak usah takut. Islam tidak pernah ngajari seperti itu. Jika ada orang seperti itu berarti bukan dari ajaran Islam. Tak kala mereka merayakan hari raya mereka, ketakutan dijago oleh polisi, dijago itu. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan itu. Sebagai contoh, di dalam perang berkecamuk dalam Islam. Jika ada orang sedang beribadah di dalam kuilnya, tidak boleh dibunuh. Bayangkan. Pohon-pohon mereka tidak boleh dipatahkan. Anak mereka, gadis mereka, yang tua, betul perempuan tidak boleh disakiti. Islam tidak ada. Ngebom itu, apa dia? Perangi dapur berdentu, mati kalau wong. Sian tukang becak, pelanting. Ya wong baru naftar Gojek, ya. Baru naftar gaji belum dapat, terpental. Kesian. Ini tanggung jawab di dunia akhirat ini. Seperti itu. Yang ketujuh terjerumus kepada dosa-dosa besar. Ya. Ada yang pernah ngomong, ya. Ustaz juga, maaf ya ini, kondom laku keras malam ini. Maaf ya, aneh bukan ini. Apa dia sweet Ustaz? Nah, kau tanya banyak dijual-jual. Laku keras. Ngapa nak malam ini nih? Kalau dak sweet itu dipakai kemana-mana. Tempat penginapan murah. Bayangkan coba. Dimudahkan kalau nih maksiat. Ya, oleh orang-orang tidak bertanggung jawab ini. Sedangkan Nabi mengatakan, idza dhahara zina war riba, ya fantadi faqad ahallu anfusahum adzab iqaballah. Ya, jika riba sama zina sudah merebak, maka mereka menghalalkan azab Allah buat diri mereka sendiri. Zina, riba dosa tanya lagi. Ya. Apa bayar sekarang riba? Apa kamu dah riba? Beli sangkek baca riba sekarang. Riba kalau sekarang ini. Jarang uang murni berduit itu jarang. Motor riba, mobil riba, rumah 12 tahun lagi baru lunas. Sekarang ini jarang kaya murni itu, dak kate utang itu jarang. Menjadilah orang kaya sungguh-sungguh kaya. Jauh dari riba, itu baru orang kaya. Mobil punya ini, tahu-tahu. Ya, kredit galau. Sedikit datang yang uang galak nage itu. Otak kaya mah itu. Ya, nah seperti itu, ya. Dosa besar, dosa yang besar-besar nih. Zina sama khamar itu dosa besar nih. Ya. Allah sebutkan zina itu dosa ketiga setelah membunuh. Waladina la yad'una ma'allahi lan akhar wala yaqtuluna wala yaznun. Zina disebut nomor 3. Banyak dilakukan di malam tahun baru, wal'iyadzubillah. Ya, hati-hati kalian jalan-jalan atau apa, ya. Kita tidak tahu. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Hati-hati fitnah, yaitu iqab, hukuman dari Allah yang tidak menimpa hanya orang buat zalim itu aja. Kena kita pula kalau turun. Jangan Palembang jauh dari laut, Palembang jauh dari gunung, puting beliung banyak. Itu dengar hujan berapa jam, banjir kemana-mana. Peci 5 jam lebih itu sudah Palembang ini. The end. Ya, iya kita jangan merasa aman. Wala ya'manu makrallahi illa qaumul kafirun. Tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali itu orang kafir. Aman, Palembang aman. Banyak orang lama itu ngomong, tak boleh. Mesti dua itu nganteng-nganteng kaki. Gak kamu mah itu. Pernah dulu aku SMP. Ya anak SMP dulu. Banjir sedado. Tahun berapa? Tahun 90-an berarti. Banjir sedado. Tempat kami dekat Musi Dua itu. Nah bayang aja bu. Ya sinilah saya lihat. Sinilah berarti. Nggak tahu di sini. Banjir. Nah pacap itu balik lagi. Tapi jangan sampai. Dulu masih banyak lebak. Tahu lebak ya? Lebak masih banyak tempat segapan banyu ini. Sekarang ini lebak jadi perumahan. Peci yang tahun 90 laju. Bukan sedado. Sepojok gitu baca. Perumahan kalau lebak-lebak sekarang. Lebak tu sawah baju gitu. Lah dibuat perumahan kalau. Itu kalau banjir katik nanya ke mana.
Maka bersoko kita ini, hujan kemarin, dengar tiba-tiba kering. Itu pada yang mati. Nah, malam kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Jadi sama mana ustaz kita malam ini? Ya, banyak istighfar baik sebelum tidur. Ya. Nah, poin yang berapa? Poin berapa itu? Ke-8. Tadi 7. Oh iya, yang ke-8. Oke, ada poin yang 10 ini. Yang bagus sekali ya. Yang ke-8, gara-gara begadang dak semayang subuh. Gara-gara begadang dak semayang subuh. Ini dosanya lebih besar dari galau-galau tadi. Karena ninggal ke solat itu lebih besar dosanya dari zina, dari membunuh. Sebagaimana kita bahas di kitab Al-Kabair. Perkataan Imam Az-Zahabi, Ibnu Qayyim juga. Ya, dosa ninggal ke semayang itu lebih besar dosanya dari berzina, membunuh. Bayangkan coba. Inilah dia ngawe ke zina. Begadanglah dia, subuh setor lewat. Belum mandi wajib. Budak tapi mana mandi wajib? Tak ngerti. Benar tak? Diterima tak solat kalau belum mandi wajib? Tak diterima. Na'udzubillah ni. Budak-budak itu datang ke musibah. Mana nak negara ini datang pemimpin yang bagus, yang soleh, yang baik. Ya, kalau pemuda-pemuda tidak kembali kepada Allah. Ya, seperti itu. Kita doakan pemimpin kita selalu dijaga oleh Allah, selalu dalam naungan hidayah. Kemudian yang ke-9, ini ngeri juga, yang ke-9 ini terjerumus ke dalam ya dosa mengucapkan selamat New Year. Apa itu bacaan macam mana? New Year Asing, ya. Selamat tahun baru. Selamat bagi dewa Janus. Berarti kita mengatakan ada dewa dewi. Tenggak-tenggit semayang. Masih ngato ke ado dewa itu. Allah enggak dikata ke ini. Apa ini gelarnya? Buyan. Iya. Coba cari makhluk Allah Subhanahu wa taala selain jin dan manusia yang berani mengatakan itu enggak ada. Selain jin dan manusia enggak ada. Burung apa semua yang enggak ada. Ente enggak burung hudhud. Dia mengatakan kepada Nabi Sulaiman, aku datang dari negeri Sabak, melihat di sana ada kaum yang mereka menyembah matahari katanya. Burung tahu menyekutukan Allah tidak boleh. Burung tahu. Qala hudhud li Sulaiman. Tidak ada makhluk Allah yang menyekutukan Allah selain jin dan manusia ini. Ini tidak mudah sekali mengucapkan selamat kelahiran dewa ini. Ya, dewa itu, ya ilahi. Sedangkan di dalam agama kita, agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah, mengesahkan Allah, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Taruh dewa-dewi ada itu makhluk atau bukan? Makhluk. Kalau seandainya itu ada, itu makhluk, tidak boleh diagungkan sama seperti Allah, apalagi disembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini banyak. Ya, ada yang bahkan buat apa namanya itu? Apa yang besar itu kadang? Pamflet, baliho, selamat ini, selamat itu. Ya, tidak boleh. Jadi mana ustaz kami yang disuruh nyual, yang muat ke itu? Nah, kau buyan. Kau bertahun-tahun dapat gaji besar untuk yang ini, korban ke agama kau galak. Tepeci ada wong nyingok baliho itu. Dia cinta sama kalimat selamat itu. Dia murtad, kau nanggung dosanya. Buyan tak? Bengah ini. Serius anak ngomong ini. Dia dihias-hiasnya bagus. Indah sekali ini agama. Indah sekali ini hari raya. Coba nyingak-nyingak. Nah, akhirnya terpelok dia. Dosa kau nanggung. Kau ngeko-ngeko itu. Kau bagus injok warna ini, injok warna itu. Hati-hati ini. Sohe? Tak sohe kamu kemarahi. Sohe itu. Asyik terkadang gara-gara ucapan, gara-gara tulisan orang lain terpukau, ya, terpukau apa bahasanya? Terkesima, terjingak itu kan? Seperti itu. Yang terakhir kita tutup dengan ini, kemudian ambil tanya jawab sedikit ya. Yang ke-10, kerusakan yang ke-10, merekayasa amalan tandingan.
ya, amalan tandingan. Orang-orang melakukan perbuatan buruk, perbuatan jelek, tabdzir, khamr, ada yang zina, ada yang ini, dia buat acara tandingan di masjid tauhid. Zikir bareng. Zikir bareng, kami-kami, istighfar bareng, baca Quran bareng. Daripada kita melo-melo sama itu. Sama baik ngotak. Berarti kita ngeraya ke cara lain. Tambah error yang cak ini. Jadi mama nu setiduk musuhnya. Kalau tak tidur antimo tadi. Atau loratadin, CTM banyak itu, obat tidur. Gila kegatel. Ya. Jadi habis ini saya ndak usah mikir dah. Kalau nak nyingok percon banyak di YouTube. Tabo percon tulis. Betul kalau percon. Tidur habis itu. Ndak usah nak nunggu itu nian. Ada yang bertanya, Pak Ustaz, kalau kami sekeluarga baik di rumah. Ya kami tak ngeraya ke, tapi kami dalam bab silaturahmi. Tapi di malam itu, woi kawin. Ceramah dari tadi terbuai-buai tak paham juga. Tak boleh. Tak boleh. Kalau cuma untuk ngumpul-ngumpul bayar di hari itu, berarti kita tasyabbuh. Tapi kalau kita meyakini merayakan, bisa jatuh kepada kekufuran. Dua itulah ada kata yang ketiga. Kalau kita meyakini kita jatuh dalam kekufuran, kalau kita silaturahmi baik kumpul-kumpul aja ini, kita masak-masak baiklah, kita sampai nunggu, ini tasyabbuh namanya. Ini namanya tasyabbuh. Ya, sampai sini mudah-mudahan bermanfaat. Kita ambil pertanyaan dulu ya. Ya, silakan yang bertanya. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan, dan saat ini kita telah memasuki sesi tanya jawab. Kita telah menerima beberapa pertanyaan dari pendengar setia kita via pesan singkat WhatsApp dan channel YouTube Roja Darussalam. Pertanyaan pertama dari pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Allah menjaga Ustadz beserta keluarga dan para jamaah yang hadir pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Afwan Ustadz, izin bertanya, bagaimana sikap kita ketika ada tetangga yang merayakan tahun baru meskipun katanya sekedar makan-makan, dan mereka menawarkan bahkan memberi makanan tersebut kepada kita. Jazakallahu khairan. Iya. Ya, sebagai seorang muslim, ya, kita harus memberikan nasihat. Ad-dinun nasihat. Njuk tahu. Akhi, ukhti, bi, mangcek, bici, kalau njuk tahu bahwasanya ini perkara dilarang. Ini perkara dilarang. Kalau ngenjuk makso ya mana lagi, bi? Ya, tahu makso. Doruri mak ini. Ya. Tidak, kalau dia sesama muslim, enggak usah. Kalau dia sama muslim, enggak usah dimbe. Ini teguran buat dia. Enggak usah dimbe, enjuk jagung, ya, 2 kali. Kawin ini, no. Udah boleh. Jagung enggak lah. Akhirnya dia ngejek dalil. Ujung-ujungnya dia kufur nanti. Ya, maaf kalau nak ngenjuk aku, enggak kalau aku. Aku yakin ini memang enggak boleh. Kita enggak boleh. Seperti itu. Kalau uang mereka ngenjuk sesuatu di hari raya mereka, enggak masalah selama itu bukan sembelihan selain Allah. Enggak masalah. Ya. Misalnya uang hari acara kufar ngenjuk kue, ya kan? Apa kau embek ujuk kamu haram? Salah kau ngawak ke sini. Mak itu ke baik? Kau ngawak ke sini akan jawab tidak? Oh iya, embek lah sudah. Ngomong-ngomong mak itu haram. Memang dalam agama kami tidak boleh mengucapkan ini dan itu. Kan cuma ucapan aja, Pak. Coba kau syahadat. Coba kita tonton La ilaha. Coba. Pendek nian ini. Oh, dak baca. Nama itulah kami. Selamat itu merubah keyakinan prinsip kami. Kalau kau nak ngucap kami, maksa ke kami, kau ucapkan la ilaha illallah pula. Pendek nian. Aku tonton. Bayu. Tak galak mereka. Sama-sama ucapan. Ini masalah prinsip keyakinan. Lakum dinukum. Ya, mak itu nyelas ke wong tu. Tak usah pening. Oh iya, kita kan toleransi. Telur ayam. Toleransi. Katik-katik. Toleransi. Ya, toleransi itu jelas. Ya, di mana kita menjaga keyakinan tapi kita tidak saling menyakiti. Itu toleransi. Kita ni berbicara dalam agama kita. Tak ngomong ke agama yang kita jelasin dalam agama kita. Kita membahas Yahudi, Nasara yang ada di dalam agama, tidak keluar
dari pembahasan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau misalnya, ya Al-Quran itulah disalahkan. Tidak ada. Kita mengatakan yang hak. Apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan ini penjagaan kita ya dari kekufuran, kenifakan, dan ya, perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi pendengar maupun penanya. Kita beralih ke channel YouTube Roja Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Barakallahu fikum jami'an. Izin bertanya, apa hukumnya menerima pembuatan cetak untuk membuat kalender Masehi saja tanpa hijriahnya? Kemudian apa juga hukumnya menerima cetak banner yang bertuliskan ucapan selamat tahun baru atau ucapan selamat kepada hari raya yang tidak disyariatkan Islam? Bagaimana status penghasilannya? Jazakumullahu khairan. Wah, 3 ikut ini. Status penghasilan. Kalender Masehi baik. Sama sih kau tadi? Spanduk. Iya, kalender Masehi. Kita ya di Indonesia ini. Kita ni pernah dijajah Belanda 3,5 abad. Lama deh. 350 tahun. Kita ya kaum muslimin seluruhnya menyaksikan yang namanya hari raya yang sekarang dilakukan. Terus dan kalender dirubah kalender itu menjadi kalender Masihiyah. Dan ini susah dirubah sekaligus itu. Butuh waktu dengan menyadarkan kaum muslimin. Adapun jika kita ya disuruh buat kalender Masihiyah saja tanpa Hijriyah, dan juga yang dipakai yang di Indonesia yang masih sampai sekarang yaitu kalender Masihiyah, tidak masalah. Penghasilan juga tidak masalah. Yang bermasalah itu apa? Merayakan, meyakini keberadaan itu. Ada betul penggunaan tanggal aja itu dipakai sehari-hari. Tidak berkenaan dengan i'tikad, dan tapi kita harus meyakini bahwasanya penanggalan yang sahih, yang benar di diri kita umat Islam yaitu Hijriyah. Sehingga kita kenal bulan-bulan Islam. Sekarang ini bingung kalau ini Ramadan berapa bulan lagi ya? Ya kan? Kenapa? Karena bulan Masihiyah terus yang kita hafal. Banyak anak-anak Islam kaum muslimin disuruh nyebut ke dari bulan Muharram sampai Dzulhijjah nganar. Masuk Januari di situ. Muharram, Februari. Nah, budak ini. Nak ngolah ke Ustaz. Ya udah benar main. Kenapa? Karena kita tidak fokus ke situ. Ya, adapun masalah penghasilan insyaallah tidak bermasalah. Adapun banner tadi, selamat tahun baru, selamat ya, yang itu ya, maka ini bermasalah. Bermasalah dia buat, bermasalah penghasilannya. Pertanyaan yang kedua tadi. Dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat ya, rezeki kita. Ente buat itu tidak sama itulah rezeki kau. Kau tolak ribuan wong suruh muat selamat itu, rezeki kau sama itulah. Dan ini harus yakin. Dan ini i'tikad kita, wa fis sama'i rizqukum. Di langit sudah ada rezeki kalian. Wa ma tu'adun, yang dijanjikan pun sudah ditaruh di sana. Ngapa ragu? Ya, jangan sampai gara-gara ya, ini lokak ini. Hari inilah lokak besar ini. Dia lupa rezeki itu bukan hanya di uang, rezeki itu luas. Bisa jadi gara-gara kau ngembek itu sakit besok kau. Rezeki itu dapat 1 juta, sakit 50 juta. Galak. Buya apa lo? Dia nyangka rezeki itu duit. Rezeki itu luas sekali. Sehat itu rezeki bukan? Nikmat rezeki itu. Milih duit 1 miliar apa? Gigi patah kalau? Ya pasti dia bilang, gigi tak patah, duit dah dapat. Sehat pasti dia pilih. Dinjok duit 1 triliun, mata dembek, galak kau? Dek. Tak galak. Rezeki bukan mata itu. Rezeki. Mak itu mikir, jangan rezeki itu duit, rela berjudi. Gara-gara nyari rezeki. Oh ya, harap susah Pak Ustaz, apalagi ya Allah kawin ni. Nah, tidak terti lagi. Dia ngomong haram susah Pak Ustaz, apalagi halal. Ya Allah, budak ini sudah putus asa ini. Ini dosa besar ni. Putus asa dosa paling besar, tak boleh. Ya, tak boleh putus asa. Rezeki itu kamu jingok. Ya, uang maaf yang molong, yang apa itu.
panjang umur, sehat. Wong gila tengok. Wong gila. Corona kemarin banyak orang mati, wong gila tidak mati. Serius, tak pernah bermasker, dinjok masker, lu buang kenyal langsung. Makan sampah. Tak mati, banyak masih hidup wong-wong itulah. Tempat kami tak ada, kiai namanya. Kalau lah 70 ke lebih kalau umur. Tak pernah bermasker. Jenggot lebat. Kalau dinjok ke sorban, salah sangkau. Majedup tu lah. Serius. Jadi rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, terus. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Masih dari channel YouTube Proja Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Allah merahmati dan menjaga Ustadz sekeluarga, dan semoga Allah merahmati kepada seluruh tim Roja Darussalam dan para jamaah sekalian. Izin bertanya Ustadz, ana seorang yang memiliki latar belakang keluarga non-muslim. Ana muslim seorang diri di rumah. Ibu ana biasanya di malam akhir tahun baru, keluarga sering mengajak untuk kumpul bersama keluarga besar untuk makan bersama. Ana ingin bertanya, apakah yang harus dilakukan ketika ana pulang nanti ke rumah Ustadz? Apakah kalau ana ikut makan, ana termasuk sebagian, termasuk sebagai menyerupai kaum mereka? Jazakallahu khairan Ustazi, barakallahu fiik. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau beruzur tatkala dipinta syafaat al-uzma di akhirat. Ya, dia pernah berbohong tiga kali, padahal itu bukan bohong. Itu tauriyah. Di antaranya katanya inni saqim. Tak kala dia diajak hari rayanya non muslim, dia mengatakan aku sakit melok itu tuh. Sakit melok acara itu. Tak mau Nabi Ibrahim alaihissalam melok-melok perbuatan yang jelas-jelas zur. Perbuatan yang kufur, yang seperti tidak mau. Dan kita yang sudah tahu, dan Nabi Ibrahim Allah katakan uswatun hasanah. Suri tauladan kita ikuti. Banyak hotel dari di rumah di malam itu ya. Oi apuan nian, mama ya kan, papi yang panggil papi. Saya tidak baca balik malam ni. Ngapo? Banyak gawe. Orang Palembang. Gawe apa? Jangan tanya, ma. Gawe aku ni banyak ni. Skripsi awal sebut baik. Ya, jadi cak malu ini lauk lah dibeli ke? Lokak kamu galau lauk itu lajulah. Rezeki kamu ni. Baca diusaha ke? Ini dok yang aku mati. Nah, mati cak. Lah di tangan mak bak kita kematian ini. Usaha ke dulu. Ini bukan masalah luko, lecet, tidak. Masalah prinsip, tunjuk. Apalagi kau dewean. Ya, tunjuk. Bersikap. Ya. Bersikap. Atau balik tetap ke rumah. Ngurung diri. Ngapuk sakit perut. Itu. Cocok ibu Sakit perut. Itu namanya tauriyah. Ya, cobet. Sakit. Ngapuk sakit perut. Sakit. Itu. Banyak jalan menuju Roma ini sangat banyak. Ya. Ya. Masih ada itu? Jangan melok jawabannya jangan melok. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi penanya maupun pendengar sekalian. Kita kembali lagi ke pertanyaan dari pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga kita senantiasa dinaungi hidayah Allah hingga akhir hayat. Di malam tahun baru, apakah dibenarkan jika diadakan semacam pengajian atau majelis zikir dalam rangka berdoa bersama agar diberikan kesehatan dan keselamatan di tahun yang akan datang? Atas jawabannya, ana ucapkan jazakumullahu khairan. Iya, jawabannya silakan didengar di YouTube. Kajian malam tadi, ya. Sudah kita bahas, ya. Sudah kita bahas tadi poin ke-10, acara tandingan. Ya, acara tandingan, ya, muhasabah, ya, enggak ada contohnya. Ya, mending nyetelnya daripada itu, ya. Itu. Ya, kita ambil pertanyaan lewat kertas, ya. Anda nanya langsung. Tadi siapa tunjuk-tunjukan tadi? Tidak. Oh. Ya, pertanyaan langsung, ya. Bismillah, barakallahu fi, amin. Ustaz, beri ana solusi bagaimana menghadapi tetangga ketika malam tahun baru sengajonya nyetel musik keras-keras. Apakah saya babit dia? Oh. Hati tambah Ustaz ya. Ya. Dan sound systemnya diletak ke depan rumah ana Ustaz. Di terasnya pulau.
dan mereka karaokean. Ya. Ya kita ya kata Nabi idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Jika kalian melihat kemungkaran rubah dengan tangan. Enggak mungkin ya dengan tangan. Bebala tu lah orang Palembang. Ya. Kita nyengke ke sistem tadi tepuk perut. Berarti cara yang kedua kata Nabi, jika tak mampu dengan lisan. Ya. Dak tengok, wah bertato. Ya, bertato. Kalau dah aku tepuk, anak-anak aku agak susah. Maka kata Nabi, ingkari dengan hati. Sudah. Ya, mudah-mudahan doa ke baik, ya Allah putus kelagalo. Tali-tali kabel dia ya Allah. GGT ku itu baik. Ya. Makanya di dalam mengingkari kemudaratan itu dijingok yang namanya maslahat mudarat. Ya apalagi kita wong Palembang ini mudah tersinggung. Jujur ya. Kita pengen suatu yang kecil hilang malah jadi dapat yang besar. Kalau tebok pukang, ya. Pukang dicocok uang, itu lah mending denger itu baik daripada ini. Di rumah sakit cetok sebulan cocok pukang. Ada tempat kami cocok uang sini gara-gara nego. Cocok sini. Bayang kerja. Dijingok apa namanya? Maslahat mudarat. Tapi dijingok budak ini, caknya dia ni galak semayang, deketi. Si bunian kawan ni. Ya. Mati kecil kau. Sudah, itu caranya. Ya kalau dia mungkin umur bawah kita, mudah nasihatinya. Jangan tunjuk. Mati jangan. Itu dak katik kita ngajar. Aku dak pernah ngajar macam itu Jangan kamu. Kita lemah lembut, ya, lemah lembut. Pertanyaan terakhir, ya. Ustaz Afwan, bagaimana jika di siang hari tanggal 1, tanggal abang, anak-anak dan cucung berkumpul di rumah nenek dalam rangka berkunjung baik? Bukan dikarenakan turut serta merayakan. Ya sudah, biarlah kalau kunjung baik. Ya, tidak masalah. Emang labelnya tanggal 1. Ya, qadarullah tanggal 1 itu pas hari tahun baru. Ya, tidak masalah. Nak berkumpul di hari masuk, ya, baca kaki. No, besok sekolah apa. Malam label itulah. Jadi tidak masalah. Tapi dijelaskan kepada anak-anak. Nak, itu bunyi nak tak katik contohnya nak. Yang cacat itu tu nak. Ya, naudzubillah ya. Mudah Allah lindungi kita. Kaum Samud yang Allah hukum dengan suara berdentum, sekali dentuman putus semua jantung mereka, mati seketika mereka. Ya. Pernah kemarin sebulan yang lalu hujan jam 2. Petik itu terbangun kalau tetangga aku bangun, anak aku bertangis besarnya suara mana yang di kaum Samud itu. Nah kita ya tak lindung sama Allah Azza wa Jalla. Malam ini banyak kemaksiatan. Alhamdulillah Ampera ditutup ya. Tak terlalu banyak tapi musim masih banyak. Ada musim 6, musim 4, maka kita tetap harus berlindung kepada Allah. Banyak istighfar. Ditutup sikok, yang lain tak ditutup. Ini saja mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah.